Halo adik-adik, jumpa lagi di Bina Iman kali ini. Bina Iman kali ini agak sedikit berbeda loh. Penasaran? Mari kita awali dulu dengan berdoa. Kita ambil sikap untuk berdoa. Kita pejamkan mata kita. Kita hening sejenak untuk mengundang Tuhan datang ke dalam hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau tuntun kami untuk dapat membuka hati kami terhadap segala kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita telah memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu. Adik-adik, Rabu Abu adalah awal dari masa Prapaskah kita. Pada Rabu Abu biasanya di gereja, seorang pastor atau petugas gereja akan mengenakan abu di dahi kita. Contohnya seperti yang berikut ini. Tapi karena kebetulan sekarang masih dalam masa pandemi, abu tidak dikenakan di dahi kita, tapi dikenakannya di atas kepala kita. Nah, hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Hauskah titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Nah, adik-adik, mungkin barangkali juga kita sudah pernah melihat kalau seandainya papa mama ajak adik-adik untuk ikut pergi misa ke gereja pada Rabu Abu, biasa di dahi papa mama juga di dahi adik-adik pasti akan dikenakan abu. Adik-adik yang terkasih, abu itulah yang menandakan kelemahan diri kita sebagai manusia yang kerap kali mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Frater, dosa itu apa sih? Dosa itu ya suatu perbuatan jahat yang tidak berkenan di hati Tuhan. Misalnya, Frater kasih contoh mencuri, malas pergi ke gereja, atau contoh-contoh yang lainnya. Itu semua adalah perbuatan dari dosa. Adik-adik, abu juga adalah tanda dari pertobatan, bahwa saya sebagai orang yang berdosa siap dan mau untuk bertobat. Frater, bertobat itu apa sih? Bertobat itu adalah janji bahwa kita tidak akan lagi berbuat dosa. Kita mau kembali kepada Tuhan, berjanji bahwa saya mau menjadi orang yang baik, yang mau selalu mencintai Tuhan Yesus, yang tidak melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Contohnya, tidak melawan orang tua, tidak berkelahi dengan teman, tidak ribut dengan kakak atau adik kita, mau menolong teman, mau berbagi dengan orang lain, sayang dengan bapak, ibu guru yang ada di sekolah. Nah, itu semua adalah beberapa contoh bahwa kita mau bertobat. Adik-adik, kita memulai masa Prapaskah dengan berpuasa, berpantang, berdoa dan beramal. Di samping tadi kita diajak untuk bertobat. Puasa yang dimaksudkan di sini bukan berarti puasa bahwa adik-adik tidak boleh makan loh ya. Ingat, adik-adik tetap boleh makan, jadi nggak perlu khawatir. Puasa yang dimaksudkan di sini ialah adik-adik diminta untuk mengurangi porsi makannya. Kita menahan diri untuk tidak makan yang berlebih. Kalau yang biasanya kita makan
satu piring penuh atau makan sampai nambah-nambah. Nah, selama masa puasa inilah kita diberi kesempatan untuk mencoba mengurangi porsi makan kita. Misalnya jadi setengah piring, atau idealnya cukup makan 1 kali kenyang dalam sehari. Jadi adik-adik bisa memilih tuh mau makan kenyangnya pagi kah, atau siang, atau malam. Misalnya seandainya adik-adik memilih untuk makan kenyangnya siang, ya otomatis untuk makan pagi dan makan malamnya adik-adik harus mengurangi porsi makannya, jangan makan sampai kenyang. Lalu juga pada Rabu Abu, Jumat Agung, dan pada hari Jumat yang ada dalam masa Prapaskah, adik-adik wajib loh untuk berpantang. Pantang berarti adik-adik tidak boleh melakukan kegiatan yang adik-adik senangi. Misalnya, contoh yang paling kelihatan itu, adik-adik wajib untuk pantang daging pada hari Rabu Abu, Jumat Agung, dan Jumat-Jumat lainnya di masa Prapaskah. Lalu pantang yang selanjutnya, adik-adik juga bisa membuat pantangan sendiri. Misalnya, tidak bermain game selama 1 harian, atau adik-adik ingin pantang untuk dalam 1 hari itu mau membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Juga adik-adik mau berpantang dengan cara rajin belajar dengan tekun. Itu juga salah satu dari pantangan yang bisa kita lakukan selama masa Prapaskah ini. Setelah itu, dalam masa Prapaskah juga, gereja menginginkan agar kita semua rajin untuk berdoa. Baik itu berdoa bersama, ataupun berdoa secara pribadi. Berdoa untuk siapa, frater? Ya, berdoa untuk siapa saja. Siapapun yang bisa kamu doakan, doakanlah mereka. Terutama untuk mereka, orang-orang yang hidupnya susah, untuk orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan yang terakhir, setelah kita diajak untuk berpuasa, berpantang, berdoa, ini yang paling penting, adik-adik harus selalu ingat loh. Jangan pernah lupa untuk berderma, beramal, melakukan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Adik-adik terkasih, masa Prapaskah bukan hanya soal kita menahan lapar dengan puasa, menahan diri dengan pantang, atau mengisi waktu dengan doa. Amal kasih juga menjadi bagian yang terpenting yang harus kita lakukan di masa Prapaskah ini. Adik-adik bisa mengajak papa mama, "Pa, Ma, yuk selama masa Prapaskah ini kita beramal, kita bersedekah untuk meringankan beban-beban orang-orang yang miskin atau orang-orang yang membutuhkan." Puasa, pantang, dan doa kita akan menjadi lebih berarti, akan menjadi lengkap jika kita mau melengkapinya dengan perbuatan amal baik, menolong sesama yang membutuhkan, berbagi kasih kepada semua orang, secara khusus kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Adik-adik yang terkasih, untuk menutup katekese singkat ini, frater ingin mengajak kita semua untuk mari kita menjalani masa Prapaskah ini dengan semangat dan dengan penuh sukacita. Tidak boleh loyo, tidak boleh lesu. Semua harus dijalani dengan penuh sukacita. Supaya apa? Supaya nanti kita juga boleh merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mengenal apa itu masa Prapaskah, Rabu Abu, puasa, dan pantang. Sekarang, untuk menutup bina iman kita kali ini, mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, bantulah kami sekarang untuk dapat memasuki masa Prapaskah dengan hati yang bersih dan murni, agar kami boleh menyongsong hari Paskah, hari kebangkitan-Mu dengan penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.